sekarang? Dalam uji Pak, siap. Oke, mulai presentasi lagi. 3 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Heni Sri Handariati, kelas PAI C. RPP yang saya buat kurikulum 2013, rencana pelaksanaan pembelajaran RPP 3. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, nama sekolah SD Negeri 2 Kertosari, kelas 5 semester 2. Nama guru Heni Sri Handariati. Materinya, mari belajar Quran Surat Al-Ma'un. Materi pokoknya memahami makna kandungan Surat Al-Ma'un. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan media audiovisual, siswa diharapkan mampu menerapkan sikap kerjasama dan peduli sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Al-Ma'un. Kedua, setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan media audiovisual, siswa diharapkan mampu mengartikan Quran Surat Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 7 dengan benar. Ketiga, setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan media audiovisual, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi masing-masing ayat dalam Quran Surat Al-Ma'un dengan benar. Setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan media audiovisual, siswa diharapkan mampu menjelaskan makna kandungan Quran Surat Al-Ma'un dengan benar. Kelima, setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan media audiovisual, siswa diharapkan mampu mencontoh perilaku terpuji yang terkandung dalam Quran Surat Al-Ma'un dengan baik. Keenam, setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan media audiovisual, siswa diharapkan mampu membaca kalimat-kalimat dalam Quran Surat Al-Ma'un dengan tartil. Ketujuh, setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan audiovisual, siswa diharapkan mampu menghafal ayat-ayat dalam Quran Surat Al-Ma'un dengan baik. Makasih Bapak Ibu. Sudah cukup itu aja? Nggih, untuk yang tujuan pembelajaran pun. Yang lain nggak disampaikan? Ya. Kemudian materi pembelajaran memahami makna kandungan dalam Quran Surat Al-Ma'un, pendekatan metode dan media pembelajaran, pendekatan saintifik, metode tanya jawab, pengamatan, ceramah, diskusi, dan penugasan. Modelnya cooperative learning. Adapun media, alat, dan bahan pembelajaran yaitu slide PowerPoint, video tentang bacaan dan makna kandungan Surat Al-Ma'un, serta contoh perilaku yang mencerminkan Quran Surat Al-Ma'un. Alatnya laptop, LCD, proyektor, papan tulis. Belajarnya Al-Quran dan terjemah yang telah disahkan oleh Kementerian Agama. Kedua, buku guru dan siswa pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti untuk SDMI kelas 5 Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013. Yang ketiga, PowerPoint materi Quran Surat Al-Ma'un, dan yang keempat, video tentang materi Quran Surat Al-Ma'un. Adapun langkah-langkah pembelajaran, yaitu kegiatan pendahuluan. Yang pertama, guru menyapa siswa, menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa. Yang kedua, siswa berdoa bersama dipimpin oleh salah satu siswa. Yang ketiga, pembiasaan membaca, menulis, mendengarkan, atau berbicara selama 3 atau 5 menit, materi bahan pelajaran seperti menghafal doa-doa dan surat-surat pendek bersama. Yang keempat, siswa diingatkan untuk membiasakan membaca materi, baik lewat bahan ajar maupun sumber lain. Yang kelima, guru memberikan stimulus kepada siswa dengan mengajukan pertanyaan. Seperti contoh, apakah anak-anak telah mengetahui tentang orang-orang yang mendustakan agama? Untuk kegiatan inti, Pak, Bu, langkah-langkah dalam kegiatan inti yang pertama yaitu menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Guru menyampaikan kepada siswa tentang tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Guru memotivasi siswa dengan mengumumkan hadiah dan penghargaan bagi kelompok yang dapat skor tertinggi. Kemudian menyajikan informasi, yaitu guru menanyakan YouTube, video, tayangan orang-orang yang contoh orang-orang yang mendustakan agama. Kemudian guru juga menayangkan slide PPT terkait dengan membaca, mengartikan, dan makna kandungan Surat Al-Ma'un. Siswa mengamati tayangan slide PPT yang ditampilkan. Sintak yang ketiga yaitu mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok
Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana cara membentuk kelompok belajar, kemudian guru membagi siswa dalam 2 kelompok, misalnya kelompok A dan kelompok B. Yang ketiga, guru membagi siswa ke dalam 4 kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 orang peserta didik dengan duduk berhadapan. Yang keempat, guru membantu siswa membentuk kelompok agar melakukan transisi secara efisien. Sintak yang keempat yaitu membimbing kelompok belajar dan bekerja. 1. Guru membagikan kartu pertanyaan pada kelompok A dan B. 2. Guru memberikan lembar LKPD. Ketiga, guru menyampaikan langkah-langkah mengerjakan LKPD. 4. Siswa bersama kelompoknya berdiskusi. Kelima, guru membimbing siswa dalam melakukan persiapan mempresentasikan laporan hasil diskusi. Sintak yang kelima yaitu evaluasi. Guru meminta semua anggota kelompok untuk mencari pasangan kelompoknya dan guru meminta tiap kelompok melaporkan diri tentang apa yang telah dikerjakan. Selanjutnya, kelompok lain juga memberikan tanggapan dan masukan terhadap hasil presentasi kelompok yang telah maju. Yang ketiga, guru meminta siswa dalam setiap kelompok untuk memperbaiki hasil kerjanya berdasarkan masukan dari kelompok lain. Yang keempat, guru memberikan tugas mandiri dan meminta siswa untuk mengerjakan sesuai pengetahuan baru yang mereka dapatkan dalam pembelajaran hari ini di LKPD yang telah dibagikan. 5. Guru memberikan pengumuman skor individu dan kelompok serta memberikan penghargaan terhadap pemerolehan skor tertinggi secara informal kepada kelompok yang berprestasi. Adapun yang penutup, siswa bersama guru melakukan refleksi dan pembelajaran yang telah berlangsung. 1. Apa saja yang telah dipelajari dari kegiatan hari ini. 2. Informasi apa yang ingin diketahui oleh peserta didik. Yang ketiga, apakah ada yang belum dipahami. Kemudian yang B, guru mengadakan evaluasi atau menyimpulkan tugas hari ini. 1. Siswa menyimak penjelasan guru tentang aktivitas pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Guru memberikan pesan moral terkait dengan penanaman KI 1 dan KI 2. Yang ketiga, guru mengajak berdoa dan membaca doa kafaratul majlis dilanjutkan dengan salam. Yang C yaitu penilaian hasil pembelajaran, yaitu diantaranya adalah penilaian sikap, penilaian diri, kemudian penilaian pengetahuan dan keterampilan. Silakan Bapak. Cukup ya? Iya Bapak. Enggak, Bu Dr. Maslika, dilanjutkan pertanyaan. Ya Ibu. Ya, Ibu Alhamdulillah. Iya Ibu. Sehat ya. Alhamdulillah Ibu. Lancar banget gitu memaparkannya. Nah, Ibu pengen tahu nih untuk cooperative learning, ya cooperative learning yang ada dalam integrasi pada pendekatan saintifik itu diletakkan di mana pada pentahapan di 5 langkah itu, Bu Heni? Cooperative learning-nya itu udah ketika siswa berkelompok berdiskusi tentang tayangan yang telah diamati, yaitu pada sintak yang keempat, Bu, membimbing kelompok belajar dan bekerja. Membimbing kelompok untuk belajar dan bekerja. Dalam tahapan pendekatan saintifik berarti di tahapan apa? Kan ada 1 observasi atau pengamatan. 2 menanya. 3 apa, 4 apa, 5 terakhir adalah mengkomunikasikan. Berarti kalau begitu pelaksanaan cooperative learning-nya itu di tahapan yang mana? Pada saat setelah siswa mengamati tayangan video dan PPT yang ditampilkan, Bu. Prosesnya seperti apa?
setelah saya menayangkan video dan PPT, kemudian saya mengamati bagaimana anak-anak keseriusan dalam mengamati video tersebut, kemudian menanyakan adakah hal-hal yang belum diketahui atau memberikan tugas kepada siswa untuk mengamati tayangan tersebut, Ibu. Oke, berarti kalau begitu siapa yang mengamati dalam proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik itu? Anak-anak, Bu. Mengamatinya apa? Memperhatikan video dan tayangan PPT, Bu. Oke, tayangan PPT. Terus gurunya mengamati kegiatan ataupun aktivitas peserta didik, gitu kan? Iya, Ibu. Nah, padahal di situ adalah cooperative learning, sehingga paham dan inikah yang Bu Heni skenariokan atau di tahapan berikutnya? Ya itu kalau pengetahuan saya Ibu, pendekatan tersebut dilaksanakan pada saat atau setelah siswa mengamati tayangan tersebut, Ibu. Oke, nah cooperative learning yang dimaksudkan Ibu seperti apa? Kerjasama di dalam satu kelompok, Ibu. Kerjasama dalam satu kelompok. Oke, berarti kalau begitu di cooperative learning itu diawali pada kegiatan pengamatan. Oke. Nah, sekarang ada pengembangan materi. Pengembangan materi yang memang menjadi kriterium yang disarankan untuk guru untuk melakukan pengembangan materi. Apakah di dalam skenarionya Ibu Heni juga melakukan pengembangan materi? Pengembangan materi yang ada dalam pembelajaran ini, saya mencoba menanya kepada anak-anak, mungkin anak-anak punya pendapat lain atau dari tayangan itu anak-anak punya referensi lain untuk mengungkapkan, oh Bu, saya pernah lihat ini dan begitu, seperti itu Bu. Sekarang di RPP-nya Bu Heni, apakah di sana dituliskan bahwa faktual yang ada di pengembangan materi meliputi apa saja? Adakah tertulis di sana? Belum, Ibu. Nah, belum kan? Jadi harus melalui pentahapan untuk pengembangan kognitif, itu harus mengandung di 4 unsur. Sehingga harus dimuat pada komponen materi. Meskipun di situ materi yang dimaksudkan adalah komponen-komponen yang pokok. Tetapi komponen-komponen yang pokok itu juga harus menuliskan bahwa di pengembangan materi itu meliputi faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Iya, apa itu metakognitif? Kemarin dijelaskan Ibu, saya kok lupa. Oh ya, nanti dilihat lagi. Ada pemahaman. Pilihannya Bu Heni itu sudah tepat banget. Sangat memungkinkan untuk proses pembelajarannya itu berbasis pada karena kooperatif learning kan? Oke, gitu. Jadi mengintegrasikan pada cooperative learning dengan pengembangan materinya, dengan proses pembelajaran yang saintifik, pendekatan saintifik, ia berbasis pada HOTS, gitu ya. Oke, saya kira itu, Bapak. Terima kasih, selamat, sukses untuk Bu Heni, dan saya kembalikan kepada beliau, Bapak Dr. Andes Haji Bahroni, MPD. Terima kasih Bu Mas Liha.
Oke. Saudari ini tolong dibuka surah Ali Imran ayat pertama. Bapak Ibu ngapunten, saya itu dulu mu'alaf, Bu. Masya Allah. Iya. Sebentar ya. Maaf. Sudah berapa Ini lama? sebentar ya. Ini saya sedang melayani Pak Rahman nih. Sebentar, 1 menit lagi. Jan. Ali Imran. Berapa lama jadi mu'alaf, Ibu? Saya sejak SMA kelas 1, Bu. SMA kelas 1. Iya. Oke, guys. Marhaban. Ya, Ibu, mohon bimbingannya. Sebenarnya ya, Bapak yang mengharuskan saya kuliah di IAIN Salatiga, Bu. Iya, ya. Banyak yang harus nyun bimbingannya, nggih, Bu. Iya, Pak. iya, iya. Anggenipun maos nambah Bapak. Benar. Tulisannya juga harus bagus nih. Tulisannya masih ya jauh Nggih, Pak. dari standar itu ya. Nggih, Pak. Oke gitu, pokoknya belajar. Nggih, nggih. Sampun. Nggih, Pak Bahroni, Bu Masliah matur suwun sangat pangapunten. Nggih. Nggih. Kita selesai ujiannya, kita akhir dengan membaca alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita break dulu untuk sholat asar.